Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita Pejuang Yin. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang Ginoji Susei dan Tokute Gino ya. Pertama, ini ada teman saya Edi Sang. Edi Sang, sebelumnya udah ada pengalaman di Jepang atau belum? Saya kebetulan dulunya itu mantan IPE ya. IPE. Saya pernah ikut program IPE itu di tahun 2014-2015, angkatan 8. Berarti udah berapa tahun di Jepang? Berarti IPE itu sekitar 4 tahun. Kan kalau IPE itu kontrak pertama itu 3 tahun, bisa nambah 1 tahun. Kesempatan untuk ikut vokasi Keng itu 2 kali sebenarnya. Gitu. Nah, sekarang kan ikut Tokute Gino ya? Iya. Nah, prosesnya gimana? Dari EPA ke Tokute Gino itu? Oh, kalau yang untuk ex-EPA itu sebenarnya ada 2 cara, Mas. Ya gimana? Untuk ex-EPA itu ada 2 cara. Untuk yang cara pertama itu adalah setelah ujian vokasi Keng, kita dinyatakan tidak lulus, itu kita bisa langsung mengambil Tokute Gino. Dengan catatan dalam hasil ujian vokasi Keng itu tidak ada nilai nolnya gitu. Jadi dari semua apa namanya itu soal ya? semua soal itu kan ada yang tentang keperawatan lansia, ada tentang kedokteran dan lain-lain itu. Itu jangan ada yang nilainya 0 gitu. Paling nggak ada nilai 1 lah gitu, tuh nggak masalah gitu. Kalau misalkan dalam salah satu soal itu ada nilai nolnya, berarti otomatis nggak bisa lanjut. Iya, Tokute ya? nggak bisa lanjut Tokute Gino, tapi pakai cara kedua, Mas. Cara keduanya itu adalah kita harus mengikuti ujian Tokute Gino. Oh, jadi ujian keperawatan dasar kayak keperawatan lansia yang diadakan di Jepang dan di Indonesia. Itu kita wajib mengikuti itu untuk mendapatkan 2 sertifikat gitu. Soalnya ada 2 soal bahasa Indonesia dan soal bahasa Jepang. Nah, di lain itu pun kalau yang untuk kita dari EPA langsung masuk Tokute Gino, itu ada syarat yang mutlak yang harus dipenuhi gitu. Pengalaman saya pribadi, itu saya dulu ujian vokasi Kengnya itu tidak ada nilai nolnya. Dan nilainya juga lumayan lah. Tapi ada satu masalah, jadi masa tinggalnya itu kurang dari, jadi masa kerjanya di Jepang itu kurang dari 3 tahun 10 bulan. Nah, itu juga tidak bisa untuk mengambil Tokute Gino, walaupun tidak ada nilai nol. Nah, untuk memenuhi lanjut ke program Tokute Gino dari SFA itu, minimal tuh harus berapa tahun maunya di Jepangnya tuh? Tadi kan udah bilang kan ada kurang berapa hari gitu lah. Kalau SFA itu sekurang-kurangnya 3 tahun 10 bulan itu masa kerjanya di Jepang itu 3 tahun 10 bulan. Jadi masa kerjanya. Kalau kurang dari itu, saya itu cuma kurang 4 hari. Kurang 4 hari itu nggak bisa. Jadi 1 tahun 9 bulan 26 hari. Giri-giri ya. Kurang 4 hari itu nggak bisa. Karena memang di Jepang itu peraturannya sangat ketat, jadi tidak bisa nggak apa-apa kurang 4 hari kita lulusan itu nggak bisa. Jadi saya mau nggak mau saya harus ikut ujian Tokute Gino, terus saya mengikuti ujian tersebut gitu. Kalau misalkan udah memenuhi tadi 3 tahun ya? 3 tahun 10 bulan itu nggak perlu ikut ujian lagi? Nggak perlu, asalkan tidak ada nilai 0 dan mempunyai sertifikat minimal N4. Kalau tidak punya sertifikat N4, kita harus mengikuti ujian JFT Basic A2. Nah, terus yang saya mau tanyakan nih, keuntungan dari Tokute Gino sendiri itu apa? Kalau keuntungan dari Tokute Gino itu sebenarnya hampir sama dengan IPA, karena hak-hak kita juga sama gitu. Karena dalam undang-undang Jepang juga untuk yang Tokute Gino itu disamakan dengan orang Jepang, antara gaji, bonus dan lain-lain itu disamakan dengan orang Jepang. Nah, keuntungannya ya kita dapat bonus, kita juga dapat hak cuti, kita juga dapat misalnya ada tunjangan apa kita dapat. Itu keuntungannya. Tapi ya seperti EPA, kita tidak bisa mengajak keluarga untuk tinggal di Jepang bersama-sama. Itu kalau Tokute Gino Ichigo. Kan ada Tokute Gino Ichigo sama Nigo. Tapi sampai saat ini untuk Kaigo ataupun Kanggo itu belum ada Tokute Gino Nigo ujiannya sampai saat ini. Tapi kalau misalkan dari tadi Tokute Gino Ichi
misalnya kita Kokasikeingnya lulus nih, Iya. berarti bisa membawa keluar. Bisa Kokasike yang lulus kita langsung kokang ke apa namanya? Kokang ke bisanya Kaigo itu bisa 3 tahun sekali perpanjangnya kalau bisa Kaigo itu. Kaigo atau Kanggo itu 3 tahun sekali perpanjang. Nah, mungkin apa ya buat teman-teman nih yang mau ke Jepang, khususnya perawat ya, bidang perawat. Mungkin yang baru pertama kali, belum ada pengalaman sekali, itu kalau kayak saya nih, Iya. saya kan ikut Ginoji Susei nih. Iya. Itu masih mending ikut jalur ke Ginoji Susei atau ke Tokutei Gino. Kembali lagi ke individu masing-masing. Di Jepangnya pingin lama atau pingin hanya 3 tahun? Itu pertanyaan pertama. Iya. Jika hanya ingin 3 tahun di Jepang, itu langsung ke Tokutei Gino. Bisa. Karena Tokutei Gino kan sekurang-kurangnya kontrak 3 tahun sampai 5 tahun bisa. Iya. Itu kalau nggak pingin lama. Tapi kalau pingin lama di Jepang, kalau menurut saya lebih baik ambil Ginoji Susei. Iya. Kenapa Ginoji Susei? Kalau Tokutei Gino setelah selesai 5 tahun udah nggak bisa kerja di Jepang lagi. Iya. Itu kalau Tokutei Gino kan. Tapi kalau Ginoji Susei setelah Anda 3 tahun selesai kontrak, Anda mengikuti ujian Tokutei Gino ataupun kan ada sertifikat JITKO dan lain-lain itu. Iya. Itu bisa untuk syarat nantinya mendaftar di Tokutei Gino gitu. Berarti 3 tahun ditambah 5 tahun. Iya. Di Jepang jadi berapa? 8 tahun kan. Nah, itu keuntungannya kalau yang ingin lama di Jepang gitu. Nah, kan orang kan masing-masing. Iya. Pingin nyoba-nyoba atau pingin cuma nyari modal 3 tahun itu. Ya udah langsung ambil Tokutei Gino. Tapi tidak mudah, Mas. Tokutei Gino, ujian Tokutei Gino itu kalau dia tidak memahami keperawatan Jepang, tidak belajar keperawatan Jepang, mengerjakan soal Tokutei Gino juga pasti nggak bisa gitu, pasti susah gitu. Nah, kalau udah Ginoji Susei udah ikut, pasti kan udah tahu itu Ada masalah pengalaman ya? pengalaman itu, ngerjain soal juga pasti udah bisa gitu. Iya. Dan bisa lebih lama lagi di Jepang 8 tahun untuk cari modal juga udah lumayan lah. Iya. Minimalnya dalam waktu 8 tahun itu paling nggak 500 juta dapat lah. Itu kalau yang orang boros gitu kan. Iya. Kalau menurut saya, Iya, itu kalau orang menurut saya, kalau orang yang boros pun itu 500 juta dalam waktu 3 tahun kan dalam waktu 8 tahun itu dapat. Karena dibandingkan dengan di Indonesia kita kerja 8 tahun dapatnya berapa gitu. Kalau kita kerja di Jepang 8 tahun kita dapat 500 juta kan udah lumayan buat modal. Iya. Kalau menurut saya. Terus ini masalah untuk Tokutei Gino itu juga ada keuntungan, ada kerugiannya sih. Iya. Kerugiannya apa tuh? Jadi kerugiannya ya pertama cuma 5 tahun. Cuma 5 tahun. Nah, yang kedua itu Tokutei Gino juga kan biasanya yang ambil Tokutei Gino tuh dianggapnya sudah berpengalaman. Iya. Gitu kan. Harapan dari perusahaan tersebut kan lebih besar ke anak yang Tokutei Gino ini. Iya. Yang ada pengalamannya. Yang ada pengalamannya. Gitu. Pada saat harapan mereka tidak bisa terrealisasi dengan kemampuan kita pada saat bekerja, pasti mereka juga ada rasa kok gini kayak gitu kan. Nah, gitu. Nah, mungkin teman-teman di luaran sana yang masih di Indonesia pasti mikirnya gini. Kalau Ginoji Susei mungkin nggak dapat bonus nih. Kalau Tokutei Gino, karena ada bonusnya saya pengen ke Tokutei Gino aja gitu. Jadi sebenarnya masalah bonus ataupun tidaknya itu tergantung perjanjian dengan LPK masing-masing dan juga perusahaan masing-masing antara LPK dengan perusahaan tersebut. Karena jika kita melalui LPK itu secara otomatis perusahaan yang mengirim kita sebagai penyalur juga mereka akan dapat tiap bulan jatah gitu kan. Iya. Jatah dari perusahaan itu entah itu berapa inilah ya ada nominal. kecilnya 100.000 lah. Ya lebih lah kalau menurut saya. Sehingga untuk menggantikan itu makanya nggak ada bonus gitu kan. Iya. Sebenarnya kan seperti itu. Tapi kalau misalnya Ginoji Susei pun itu kan ada yakin dan lain-lain itu lembur lah. Dalam 1 bulan juga kalau dirupiahin paling nggak ya 15 juta lebih lah bisa dapatnya kan. Ya kan dulu lah. Nah, sekitar 20 kan. Itu jadi masih lumayan kalau menurut aku. Gitu sih. Dan sama Tokutei Gino ataupun IPA pun itu juga ada yang nggak dapat bonus, Mas. Bukannya terus
Semua toko Tegino Iya. dapat bonus itu enggak. Iya. Karena bonus itu bukan peraturannya secara dari Jepang, dari peraturan ketenaga kerjaan di Jepang iya. itu enggak bonus itu. Bonus itu adalah peraturan dari Perusahaan perusahaan. masing-masing ya. Jadi ada perusahaan yang nggak ngasih bonus, ada yang ngasih bonus. Nah, beda lagi dengan penggajian gitu. Kalau penggajian entah Gino Jisuse ataupun Toko Tegino itu dia harus ini sesuai dengan undang-undang di Jepang gitu. Memberikan hak-hak kepada pekerjanya itu udah ini. Di tempat kerja saya juga kan dalam 6 bulan itu kita dapat hak cuti 10 hari gitu. 10 hari. Minimal itu harus diambil 5 hari. Kalau enggak perusahaan saya nanti kena masalah gitu katanya. Iya. Makanya hari ini harusnya saya kerja tadi ditelepon disuruh libur gitu. Nah, mungkin apa ya? Dalam 1 tahun itu nih di perusahaan Mas nih bonusnya itu kira-kira dapat berapa kali gitu? Kalau di perusahaan saya itu 1 tahun dapat 2 kali. Dan ya nggak bisa sebut nominal tapi lumayan lah. Iya, saya tahu lah. Lumayan lah. Iya. Tapi katanya ada juga tuh apa? Bonus kayak keuntungan perusahaan kayak gitu. Jadi ada Ichijikin Kyufu itu uang lumsum lah. Jadi dalam pembukuan Jepang itu kan ditutup pada bulan 4 ya? 34 ya. Nah, awal tahun itu bulan 4. Nah, biasanya pada bulan 4 itu kita dapat pembagian keuntungan. Itu juga masing-masing perusahaan beda-beda karena Iya. perusahaan kerja dulu tempat kerja saya dulu juga nggak ada kayak gitu kan. Dan bonusnya juga lebih kecil. Tapi kalau perusahaan saya sekarang itu ada gitu dapat. Saya juga dapat walaupun dikit kan. Ini saya mau bertanya mengenai Gino Jisuse Mas. Iya. Untuk Gino Jisuse itu misalnya ini saya, adik saya atau teman-teman yang mungkin yang lagi nonton itu ingin mengambil apa namanya Gino Jisuse gitu. Tuh, Iya. proses awalnya gimana? Apa aja yang perlu kita persiapkan gitu? Yang perlu disiapkan itu pertama ya uang pasti kan. Uang ya buat MCO sekitar 1,5 juta lah. Nah, terus yang kedua itu tes psikotes. Yang ketiga ada tes wawancara. Udah ada apa ya? Yang utama mungkin itu Tiga itu ya. 3 poin itu ya. Jadi yang menurut paling susahnya itu ya di tes psikotesnya. Jadi gimana sih ya? Mas sendiri mungkin pernah ngalamin lah anak Iya, EPA kayak benar. gimana kan? Tes psikotes itu seperti apa? Mungkin yang perlu difokuskan ke situ. Untuk syarat minimal kita bisa berangkat setelah kita masuk ke program Gino Jisuse itu apa aja Mas syarat minimalnya? Misalnya kalau nggak lulus ujian ini kita nggak bisa berangkat gitu. Itu ada syarat-syarat kayak gitu nggak sih Mas dari perusahaan yang buat misalnya LPK-nya itu ada nggak? Kalau dari LPK atau PT pemberangkatan ke Jepangnya pasti ada. Ada syaratnya. Jadi dulu waktu saya itu berapa kali kesempatannya buat untuk tes Nihongo-nya itu 3 kali kesempatan atau 2 kali kesempatan lah itu. Itu Nihongo level berapa itu berarti? Level N4. Oh, level 4. Kalau misalkan dalam 3 kesempatan itu nggak nggak dilakukan dengan maksimal, otomatis mungkin ada pertimbangan lagi dari perusahaan tersebut. Mungkin entah itu mau dipulangkan dulu untuk belajar sendiri di rumah atau mau ya keluar gitu, keluar perusahaan. Tapi dengan catatan pasti di situ karena kita di awal itu ada yang namanya kontrak. Jadi ada denda kayaknya. Mungkin itu setiap perusahaan karena beda-beda mungkin nggak tahu ya. Biasanya dendanya sekitar 30 jutaan sih. Itu ya apalagi kalau udah dapat perusahaan terus kita pengen keluar itu lebih besar lagi tuh. Iya, benar. Kalau kita belum dapat perusahaan paling di bawah 5 juta itu kena dendanya. Iya. Berarti minimal harus N4 ya Mas ya? Iya, N4. Itu juga kesempatan 3 kali. Sebenarnya kalau kita nggak males ya, Nah, kesempatan sampai 3 kali itu N4 ya pasti lulus. karena apa ya? N4 itu 6 bulan aja itu udah cukup. Sebenarnya kalau kita semangat ya, kalau semangat kita itu benar-benar udah. belajar digenjot kayak gitu. Karena ya mungkin maksimal 6 bulan lah buat N4 itu menurut saya udah lulus dan Iya. lebih bagusnya kalau N3-nya di Indonesia gitu. Dapat N3-nya di Indonesia. Jadi kita di sini tuh
tinggal ngikutin meskipun dalam segi kaiwa kita belum lancar, tapi kalau kita merikai orang Jepang, kalau ngomong kita tuh bisa paham gitu. Oh, apa yang diomongin orang Jepang kita paham. Dulu aja pengalaman saya di sini apa ya? Pertama-tama kok ini ngomongnya gimana kayak cepet, tapi ya lama kelamaan udah biasa paham, gitu kan. Paham jadinya. Memang susahnya itu kita pada saat awal-awal di sini tuh pasti rikainya mereka, karena antara kita belajar dan kita di sini tuh beda. Orang Jepang benar ngomongnya cepet. Iya. Dan hafalnya atau pelafalannya itu beda gitu. Orang juga kan ada ini kan apa kayak kalau di Indonesia kayak orang Jawa lah ngomongnya kayak gini, setiap daerah kan beda-beda kan? Iya, hogeng. Hogeng Jadi kan? masing-masing daerah kan punya hogeng sendiri-sendiri gitu. Memang itu yang susah sih. Jadi ada yang kita nggak pelajari di Nihongo itu karena hogengnya masing-masing daerah beda. Kadang-kadang ada kotoba yang benar-benar kita nggak paham, itu pasti ada di sana pun. Juga menjadi belajar kita sih sebenarnya ya. Kan kalau udah di Jepang, untuk tip-tipnya gitu untuk teman-teman yang mungkin ingin ke Jepang atau ingin ambil Ginoji Susei gitu, tip-tipnya yang mungkin kisi-kisi lah biar bisa ke Jepang kayak gitu dengan seperti masnya itu, kisi-kisinya gimana sih? Ya, yang paling pertama itu kita harus cari tahu info LPK mana yang benar-benar terpercaya, yang udah memberangkatkan alumninya ke Jepang itu udah udah berapa banyak sih kayak gitu. Terus kalau misalkan kita ongkos ke Jepang itu mahal lah segini, kita memang kita nggak mampu kalau bayar segitu kalau sebelum berangkat. Ya kalian tinggal cari-cari di internet aja, ada kok perusahaan yang ngasih dana talangan gitu kan. Benar-benar dana talangan sampai berangkat itu ada. Saya juga termasuk masuk ke belajar di LPK tersebut gitu. Kalau misalkan ini mas, kan mungkin teman-teman di Indonesia juga ada yang pengen ke Jepang, tapi mereka pasti mikirnya aduh biayanya mahal gitu pertama. Yang kedua pasti saya nggak bisa jauh dari orang tua gitu, pasti banyak kan yang mikir kayak gitu tuh. Terus setelah di Jepang nanti kalau ada apa-apa gimana gitu. Kalau menurut masnya itu gimana tuh solusinya kalau ada? Kan pasti kan sebelum berangkat ke Jepang itu kan di benaknya itu kan ada perasaan-perasaan susah jauh dari orang tua lah, terus nanti di Jepang gimana, nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa gitu, terus nanti biayanya gimana gitu. Kalau menurut mas itu gimana kalau ada perasaan yang seperti itu gitu? Siapa tahu teman-teman kan mungkin kan ada yang punya perasaan kayak gitu, biar teman-teman juga menjadi termotivasi, nggak apa-apa gitu, masnya juga kayak gini gitu. Ya kalau pengalaman saya pribadi ada sempat khawatir nanti saya di Jepang kayak gimana, bakalan jauh dari orang tua, tapi pikirnya buat masa depan, mumpung masih muda ya, mumpung tenaganya masih kuat ya. Udah jadi kejar cita-cita kamu ke negeri Cina gitu kan. Ada peribahasa seperti itu. Jadi ya udah, mumpung masih muda, mumpung masih semangat, mumpung masih otaknya masih fresh, udah buang pikiran N4 itu sulit, itu jauhkan. Terus di Jepang saya gimana nanti ngomongnya, udah itu kesampingan dulu. Masalah-masalah yang membuat sugesti kita itu negatif itu udah kesampingan dulu. Yang penting kita fokus belajar dulu, berproses. Terus kita banyak tanya-tanya ke kenalan kita yang udah di Jepang. Nanti lama-lama kita menjadi tahu. Jadi semakin banyak kita tanya ke orang yang udah pernah ke Jepang, yang udah apalagi yang udah masih menetap di Jepang itu, jadi kita ngerasa termotivasi sendiri. Dan ya jangan lupa ke orang tua atau ke keluarga kita itu komunikasinya tuh harus dijaga gitu. Iya, jadi biar saling mendukung sama lain gitu kan. Nah menurut saya itu sih yang perlu dibuang dulu, sugesti negatif kita gitu. Benar. Pesimis tuh, rasa pesimis tuh udah dikesampingkan dulu. Pasti ada rasa pesimis, cuman udah maju aja. Yang penting jangan jangan salah langkah sendiri gitu. Kalau kita, yang penting orang mau ngomongin kita kayak gimana juga, kalau kitanya semangat pasti bisa. Iya benar. Saya juga Nihongo itu
nggak begitu pinter, nggak begitu apa gitu. Yang penting ada niat, usaha, kerja keras udah. Sama memang kadang-kadang ya untuk saya sendiri juga dulu sebelum ke Jepang kan saya sudah kerja di rumah sakit gitu. Itu sangat susah untuk kita lepas dari posisi enak pada saat itu gitu. Kita pasti mikir gini, aku udah kerja di rumah sakit, udah dapat gaji segini, masa aku harus ninggalin tempat kerja yang udah kerja, udah enak gitu. Cuma setelah saya pikir lagi tuh gini, misalkan saya kerja di rumah sakit 1 bulan gajinya 2 juta misalkan ya, atau lebih lah. Untuk kita dapat uang, katakanlah 200 juta, itu kita harus kerja berapa tahun? Aku dulu mikirnya kayak gitu kan, untuk motivasi diri sendiri. Tapi kalau kita di Jepang gitu kan, kita bisa mendapatkan mungkin nominal segitu dalam waktu 3 tahun ya gitu. Jadi ya, nah mungkin ada kata-kata motivasi dari Edison buat teman-teman yang di sana biar apa ya, saya mau ke Jepang juga masih ragu, jadi apa sih biar ujiannya lulus kayak gitu. Intinya semangat, dan tidak ada orang bodoh, yang ada itu orang yang malas belajar gitu kan. Yang penting tetap belajar, tetap semangat ya gitu, pasti mereka bisa lah ke Jepang lah. Itu aja sih menurut aku sih. Gitu. Kalau motivasinya dari Mas Suhada sendiri buat teman-teman mungkin yang nonton gitu kan. Niat, usaha, kerja keras, dan jangan lupa ibadah. Itu aja sih. Terus jangan lupa selalu hubungin keluarga, orang tua, selalu minta restu. Intinya itulah. Terus mungkin sekian aja ya bincang-bincang dari kita, dan jangan lupa untuk subscribe kita Japan dan Jepang Pingan. Oke. Ngobrol pengalaman tadi, masalah tentang Gino Jisusei, Tokute Gino. Mungkin ya nggak banyak sih yang kita bisa bahas gitu. Kita bahas, dan juga tadi sedikit ada kehidupan kita di Jepang, kerjanya kayak gimana. Buat teman-teman yang pengen ke Jepang, meskipun sekarang lagi memang pandemi corona, semoga cepat berlalu. Yang teman-teman di Indonesia biar cepat berangkat, dan jangan lupa untuk tetap berdoa, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.